stres itu pasti ada. Pasti ada ya? Pasti ada. Tinggal bagaimana kita bereaksi atau mengelolanya. Ya. Kalau dalam hidup kita tidak ada stres, justru bahaya. Well-being kita juga pasti akan terancam. Karena kita menjadi tidak termotivasi untuk melakukan apapun. Tidak ada ambisi. Biasanya di pekerjaan itu penyebab utama stresnya di pekerjaannya atau interaksi dengan manusia, Bu? Kalau kita sudah mulai merasakan burnout, yang pertama itu kita harus tahu batasan diri kita. Gitu ya, ini kayaknya aku udah melampaui kemampuanku nih, baik secara fisik, mental maupun emosional. Jadi tahu dulu nih batasan diri kita ya. Halo rekan-rekan, kita berjumpa lagi di podcast Indonesia Produktif. Saya Silvanus Hardianto yang akan menemani diskusi kita pada hari ini. Baik, hari ini kita akan membahas sebuah topik yang semoga relevan yang dirasakan oleh rekan-rekan semua di sana, tentang bagaimana mengatasi stres, burnout, dan juga tekanan kerja di usia produktif. Dan saya sangat senang sekali hari ini sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Ada Ibu Dwina Kusumawardani ya dari Asia HR Establishment Lead PT Unilever Indonesia. Beliau memiliki pengalaman panjang dalam membangun sistem dan budaya kerja yang sehat, produktif, serta berkelanjutan bagi karyawan di lingkungan korporasi besar. Halo Bu Dwina, apa kabar? Baik, terima kasih. Bisa dipanggil Dani. Dani, oke. Dani, Ibu Dani. Ya. Ini terkait dengan topik kita hari ini, Bu Dani. Ini hal yang sangat fundamental dulu. Sebenarnya stres itu apa ya, Bu ya? Dan konon katanya stres itu ada yang bagus, ada yang tidak bagus. Mungkin nanti bisa diceritakan juga tentang itu. Silakan, Bu. Oke. Saya rasa semua orang pernah merasakan stres ya. Ya. Di mana kita akan merasa dampaknya tidak hanya pada fisik tapi juga emosi dan mental kita. Ya, jadi stres itu ada yang baik dan ada yang buruk. Tentunya tergantung setiap individu ya dalam menanggapi stres. Kalau stres itu baik, berarti dia akan memacu kita untuk terus berambisi mencapai tujuan, untuk bisa menghadapi tantangan. Jadi ada adrenalin di situ, ya. Tapi kalau kita tidak mampu menghadapi tantangan tersebut, biasanya akan menjadi stres buruk karena terlalu overwhelming ya, membuat kita kewalahan. Karena tanpa stres juga kita nggak bisa ya. Ini menarik nih, tanpa stres nggak bisa. Artinya by default sebenarnya stres itu pasti terjadi ya, Bu ya? Ya, jadi stres itu pasti ada. Pasti ada ya? Pasti ada. Tinggal bagaimana kita bereaksi atau mengelolanya. Ya. Kalau dalam hidup kita tidak ada stres, justru bahaya. Well-being kita juga pasti akan terancam. Karena kita menjadi tidak termotivasi untuk melakukan apapun. Tidak ada ambisi. Ya, dan komunitas kita juga tidak akan berkembang. Ya. Itu sih. Dalam pengalaman Ibu gitu kan sudah lama bekerja, bagaimana Ibu sendiri mengatasi stres di pekerjaan, dan mungkin bisa dibagi tipsnya ke rekan-rekan semua di sini. Ya, stres itu tidak bisa dihindari ya. Tapi yang paling pertama ketika kita merasakan ada sesuatu yang mengganggu baik kepada fisik kita, mental atau emosional, kita harus kenali dulu feelingnya, perasaan kita terhadap stres. Jangan sampai kita ignore itu apa ya? Mengabaikan. Jangan diabaikan. Dari feeling itu baru kita bawa ke level rasional. Kenapa ya kita merasa seperti ini ya? Apa penyebabnya? Nah, dari situ kita jadi tahu apa sumber stres kita, ya. Dan baru kita memikirkan solusinya, cara mengatasinya gimana. Jadi bukan mengatasi feelingnya, tapi mengatasi sumber stresnya, gitu. Biasanya di pekerjaan itu penyebab utama stresnya di pekerjaannya atau interaksi dengan manusia, Bu? Ya.
again tiap orang beda-beda ya. Tapi saya pernah mengalami dua-duanya. Mengalami dua-duanya ya. Pernah mengalami stres dengan pekerjaan, pernah juga mengalami stres dengan hubungan kerja ya, baik hubungan dengan atasan, rekan kerja maupun dengan bawahan. Dan itu normal. Ya, apalagi kalau kita baru menghadapi lingkungan kerja yang kita tidak familiar sebelumnya. Contoh, waktu saya baru lulus kuliah, terus mulai bekerja di suatu perusahaan, kita tidak familiar dengan situasi kerjanya, pasti akan ada stres. Ya, kita harus mengenali dulu nih stresnya karena apa, gitu ya. Dan baru dari situ kita cari solusinya. Nah, ada juga stres yang sebenarnya bukan karena kita baru masuk bekerja, tapi baru dipromosi. Sehingga tuntutan pekerjaannya berbeda, ekspektasi dari atasan juga berbeda, tidak seperti yang sebelumnya gitu ya. Apalagi misalnya tadinya orang Indonesia sekarang jadi orang asing gitu ya, waduh tambah stres lagi. Bahasanya juga, bagaimana kalau ada kendala bahasa dia ngerti nggak ya gitu. Kadang-kadang kan suka menjadi tambahan stres kita gitu ya. Atau hubungan kerja dengan teman-teman yang sudah lama bekerja dengan kita juga ada orang-orang yang hubungan kerjanya baik, tapi teman-temannya suka bukan merundung ya, tapi memberikan jokes-jokes yang mungkin membuat yang bersangkutan tidak nyaman. Saya punya tim kebetulan anak buah saya nih di kantor itu seringkali jadi jokes, jadi bahan lucu-lucuan. Waduh. Dan suatu hari dia cerita ke saya gitu ya, ternyata dia nggak terima dianggap dijadikan bahan lucu-lucuan. Nah, itu juga bisa menjadi sumber stres. Jadi saya kasih masukan bagaimana cara menghadapinya. Ya, salah satu kita harus terus terang kepada siapapun yang making jokes gitu bahwa kita nggak suka itu. Jangan ikut ketawa. Karena kalau ikut ketawa dianggap it's normal, you can accept it gitu ya. Tapi harus ngomong kalau you don't like it gitu. Tadi Bu juga menyampaikan bahwa bisa jadi penyebabnya adalah kekhawatiran kita terhadap situasi yang baru gitu ya. Tadi habis dipromosi atau punya atasan baru, orang asing pula gitu. Kemampuan bahasa kita juga jadi agak bagaimana, nyambung gak nanti. Jadi sebenarnya kekhawatiran-kekhawatiran yang bisa jadi berlebihan sehingga membuat kita jadi stres gitu ya. Betul. Nah, mungkin Ibu punya tips kira-kira apa yang bisa kita persiapkan ketika itu nanti rekan-naker terjadi ya. Rekan-naker mungkin ada yang baru dipromosi atau ada yang ya mungkin dapat suasana baru, dipindah tugas gitu ya. Apa yang kira-kira harus kita siapkan secara mental nih terutama nih? Ini tergantung jenis stresnya ya. Kalau misalnya jenis stres itu penyebabnya adalah beban kerja gitu ya, maka penanganannya juga beda. Mungkin masalahnya ada di cara kita membuat prioritas. Dan cara kita mengatur waktu. Ya, biasanya tuh kalau misalnya kita baru dipromosi, kita kan ingin menunjukkan bahwa kita layak dipromosi, pekerjaan kita bagus gitu ya, dan mendapatkan apresiasi dari atasan baru kita gitu ya. Mungkin dalam hal pride-nya ada gitu ya, effortnya yang kurang. Nah, effort yang kurang itu misalnya dia menerima pekerjaan tapi kurang perencanaan. Jadi dia mungkin kerja just do it gitu, tapi tidak ada perencanaan kapan memulai, kapan akan diselesaikan, untuk setiap milestone atau target itu kapan mau diselesaikan, mungkin dia tidak rencanakan. Kalau itu tidak direncanakan, most likely ya kebanyakan itu kita akan miss. Dan begitu kita miss satu, kita udah langsung overwhelmed, langsung ada burden. Waduh, saya nggak melakukan tugas dengan baik. Kelewat gitu ya. Di situ mulai stres pertama. Tambah lagi nanti miss the deadline, tambah lagi stres kedua gitu ya. Jadi numpuk. Yang kedua penyebabnya adalah prioritas. Ini sering kali ya orang kalau di perusahaan melihat ada email masuk banyak, pastikan aduh apa nih banyak sekali emailnya gitu ya. Udah dibaca dulu deh, dilihatin semua satu-satu, diselesain, dibalesin semuanya. Bisa jadi itu produktif, bisa juga enggak. Karena kita belum lihat mana yang lebih penting antara membalas email dengan mengerjakan pekerjaan lain. Mungkin ada satu proyek besar yang diberikan oleh atasan baru kita untuk kita kerjakan dan itu urgent. Dibandingkan mengerjakan email gitu ya. Nah, kalau kebalik itu nanti stres. Emailnya terbaca semua, terbalas semua, tapi pekerjaan dari atasan belum sedikit pun dikerjakan. Kalau belum sedikit pun dikerjakan, tiba-tiba atasan datang nih. Mana? Udah sampai mana? Wah, belum sempat Pak, saya baru balesin email.
stresnya lebih besar. Berarti pola kerja juga Ya. diperhatikan ya, apa Ya. yang duluan harus Ya. diselesaikan gitu ya. Betul, time Ini management time sama management. prioritas. Oke, udah balesin email, kirim, lampiran nih ketinggalan. Atau salah lampiran. Salah lampiran. Kirim slip Salah gaji. orang kirim. Aduh, makin stres deh. Bikin stres. Iya, jadi jangan sampai kayak gitu ya rekan hacker ya. Jadi memang pelan-pelan karena Iya. seringkali konon katanya itu stres kita sendiri yang bikin. Betul. Itu setuju begitu ya? Setuju. Oh, oke. Lalu kaitannya juga ada yang bilang stres ini ada hubungannya dengan hormon juga nih. Ya. Jadi ada yang namanya hormon stres. Hormon stres. Betul. Hormon stres. Jadi semua orang Ada. punya nih hormon Punya, stres. oke. Ya, namanya kortisol. Kortisol. Iya. Baik. Kalau nggak punya malah abnormal. Malah aneh ya. Nah, Oke. hormon stres atau kortisol ini sebenarnya sangat membantu kita ya untuk bisa menghasilkan energi untuk melakukan sesuatu gitu ya. Kebayang nggak kalau misalnya kita lagi 17 Agustusan lah panjat pinang gitu ya. Tidak ada kortisol. Ya kita nggak stres, kita leye-leye aja ya, lihat orang pada tanding segala macam, kita nggak termotivasi untuk ikut bertanding. Berarti itu bagian juga untuk termotivasi ya, untuk Iya. membuat kita jadi motivasi gitu ya. Termotivasi karena Oke. ada muncul ambisi untuk achieve gitu ya. Iya. Nah, pada kadar yang tepat, kortisol itu tidak akan mengganggu kita, justru akan membantu. Jadi kita punya adrenalin level yang tepat gitu ya, dan energi yang cukup untuk bisa mencapai tujuan. Oke. Ya, jadi tidak boleh terlalu banyak juga kortisolnya. Harus dikendalikan. Harus dikendalikan dengan pikiran-pikiran positif salah satunya. Ah, Gitu. oke. Tentu dengan persiapan juga, dengan pikiran positif. Iya. Nah, kalau hormon kortisol tadi, apakah ada hubungannya juga dengan gender? Apakah wanita lebih banyak atau lebih sedikit daripada pria atau sebaliknya? Terus terang saya belum melakukan riset mengenai itu. Iya. Yang pasti setiap orang punya. Setiap orang pasti Iya. punya ya. Levelnya berbeda atau? Kalau yang saya baca, sebenarnya levelnya tidak terlalu berbeda antara satu orang dengan orang lain. Oke. Tapi yang membuat itu berbeda adalah bagaimana bereaksi terhadap suatu sumber stres. Merespon stresnya itu ya. Betul, itu Oke. yang akan bisa memicu hormon kortisol untuk keluar. Ya, Gitu. Jadi sebenarnya hormon itu harus di-trigger. Tidak keluar dengan sendirinya tanpa trigger gitu ya. Harus ada yang memicu gitu. Oke. Contoh nih misalnya di kantor ada bos yang killer gitu ya, atau dosen di sekolah Kampus di ya. kampus yang killer gitu ya. Itu bisa jadi trigger untuk kortisol kita tiba-tiba naik. Iya, gitu ya. iya. Waduh, ada dosen ini atau ada bos ini belum selesai kerjaan ini. Tertrigger. Kortisolnya kita langsung naik untuk ini mau gimana nih reaksinya, fight or flight gitu ya. Fight or flight. Dia hadapi atau Oke. kabur Iya, gitu. iya. Nah, itu yang nentuin seberapa besar kortisol kita naik dari trigger tadi, dan kemudian pola pikir kita bagaimana mengelola stres kita supaya kortisolnya tetap di level yang bagus. Oke, yang pas. ya. Jadi kita kayaknya perlu banyak-banyak belajar bagaimana cara mengendalikan hormon kortisol itu ya, Iya. biar kita bisa merespon setiap situasi dengan lebih pas gitu ya. Betul. Nah, kalau kaitannya dengan burnout nih, burnout itu bahasa Indonesianya Kelelahan. kelelahan, Ya. kelelahan yang sangat luar biasa mungkin ya. Ya, kelelahan fisik, mental, dan emosional. Oke. Nah, bedanya antara stres yang tadi kita bahas dengan burnout itu adalah kalau stres bisa menyebabkan burnout. Jadi stres dan burnout itu beda. Oke. Ya. Namun kan tadi stres ada yang baik, ada yang buruk gitu ya. Iya. Kalau stres baik tidak akan menyebabkan burnout, hanya stres buruk yang akan menyebabkan burnout. Tapi ada komanya, stres buruk yang berkepanjangan. Oke. Jadi kalau terus-menerus stres buruk terakumulasi, lama-lama kita akan feel burnout, merasa lelah fisik, mental, dan emosional. Berarti burnout itu stres yang sudah akut begitukah? Kronis. Kronis ya, kronis. sudah kronis ya. Iya. Nah, itu penanganannya kira-kira bagaimana? Mungkin kalau ada rekan-rekan yang ngerasa sudah terdiagnosa sebagai burnout, apa yang harus dilakukan kira-kira? Iya, mungkin perlu kenali dulu tanda-tandanya ya. Apakah kita sudah dalam tahap burnout atau belum? Sebenarnya ada 3 ciri yang menandai seseorang itu burnout atau tidak. Yang pertama, ciri-ciri fisik. Dia merasa lelah luar biasa.
mati rasa. Mati rasa, numb Gitu ya. Karena sudah tidak sanggup lagi mengerjakan apapun, bahkan tugas-tugas sederhana, sudah lelah ya secara fisik. Itu tanda-tanda salah satu tanda burnout yang paling umum ya, dan paling mudah diobservasi. Baik. Yang kedua adalah secara emosional dia merasa terpisah atau detach, apa ya namanya, detach itu tidak menjauh ya, menjauh dia menjauh. Betul. Jadi mental dan emosional dia itu tidak lagi terasa dekat dengan pekerjaan gitu ya, atau dengan apapun yang dia kerjakan gitu ya. Dia tanda-tandanya biasanya lebih sarkastik, lebih sinis, lebih negatif dalam melihat suatu pekerjaan karena dia tidak ada kemelekatan dengan pekerjaan tadi gitu ya. Nah itu tanda kedua ya, yang bisa kita cermati kalau seseorang itu burnout. Tanda ketiga itu adalah kemampuan profesionalnya yang menurun. Jadi yang biasanya dia bisa kerja cepat, tiba-tiba kok nggak selesai-selesai. Atau yang biasanya dia bisa menyelesaikan suatu permasalahan, sekarang kok enggak gitu ya. Itu menurun kemampuan profesional. Itu disengaja, dia sadar atau nggak tahu dia begitu? Biasanya nggak sadar begitu ya? Iya. Yang sadar yang sekitarnya biasanya. Kok ini biasanya pinter nih ngesutnya, tiba-tiba kayak nggak bisa ngesut dengan rapi misalnya gitu ya. Ada apa nih, jangan-jangan burnout disuruh syuting terus 24 jam. Iya, benar. Gitu kan? Ya, jadi burnout itu bisa dicirikan atau bisa dilihat dari 3 hal tadi. Jadi kalau misalnya udah ada salah satu aja yang kelihatan gitu ya, baru kita cari cara untuk menyelesaikan. Bisa sembuh tapi ya? Bisa diatasi. Bisa diatasi. Ya, bisa diatasi. Si burnout itu bisa diatasi. Iya. Cara paling cepatnya kira-kira bagaimana itu? Iya, ini tips aja ya. Iya. Jadi kalau kita sudah mulai merasakan burnout, yang pertama itu kita harus tahu batasan diri kita. Gitu ya, ini kayaknya aku udah melampaui kemampuanku nih, baik secara fisik, mental maupun emosional. Jadi tahu dulu nih batasan diri kita ya, karena tiap orang beda-beda. Ada yang mudah sekali lelah, ada yang lebih punya daya tahan, dan it's normal. Lalu yang kedua, kalau memang sudah tidak bisa teratasi oleh diri sendiri, harus ngomong nih sama manajernya gitu ya, atasannya. Kenapa? Karena mungkin kita tidak bisa menolong diri sendiri, kita minta tolong dari atasan kita atau manajer kita. Dan ini nih nggak mudah. Kalau Mas Ivan tahu ya, orang-orang yang high achiever, yang motivasi berprestasinya tinggi, biasanya gengsi dia untuk minta tolong. Dan itu saya bisa. Ya, saya bisa. Saya nggak mau terlihat lemah gitu ya. Itu banyak terjadi di perusahaan tempat saya bekerja, tidak hanya yang sekarang, tapi juga yang sebelumnya. Karena orang-orang high achiever itu terbiasa untuk mencapai sesuatu sampai mereka tidak lagi mengindahkan rasa sakit atau ketidaknyamanan karena mereka memaksa diri mereka begitu keras. Cikal bakal numb itu ya. Cikal bakal burnout, tapi biasanya orang itu tidak menyadari. Kebanyakan yang akan burnout itu orang-orang yang high achiever. Karena dia ingin sukses sehingga dia push sampai maksimal gitu ya, tanpa melihat batasan diri dan akhirnya burnout. Gitu. Tapi bukan berarti sebagai high achiever itu nggak bagus ya. We have to kita harus melihat lagi, melakukan introspeksi ya, refleksi lagi, apakah this is too much or not buat itu kita. Tadi ya, kadar hormon kortisolnya pas apa enggak gitu ya. Dan batasan ya, mungkin dia bersaing dengan rekan kerjanya mungkin ya, tapi rekan kerjanya punya daya tahan fisik yang lebih kuat sementara dia tidak, karena for certain reason, apakah ada penyakit atau ada hal lain gitu ya. Jadi dia nggak bisa hanya melihat dia orang lain bisa, kenapa saya enggak. Dia juga harus lihat batasan dirinya. Dan kalau perlu minta tolong pada manajer atau atasan atau siapapun yang memberikan pekerjaan kepada dia tadi. Dengan catatan atasannya bukan sumber burnout ya. Ya makanya di setiap perusahaan pasti ada tuh modul-modul untuk mengajarkan manajer dan atasan menghadapi tim yang burnout.
Artinya sebenarnya para manajer, para leader ini juga perlu memahami ya. Harus. Tentang mereka juga harus sering-sering self check ya. Iya. Jangan sampai mereka sumber burnout bagi Iya, timnya gitu betul. ya. Jadi sebenarnya faktor lingkungan itu sangat menentukan ya. Ya. Apakah kita juga terpicu dengan sangat mudah untuk menjadi stres lalu kemudian burnout. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan ini untuk bisa selalu membuat situasi kerja kita kondusif, biar kita juga lebih sedikit lah stresnya, dan kalau stres ya adalah stres yang baik yang memicu motivasi dan terhindar dari burnout. Ya, yang penting tuh sebenarnya dari diri kita sendiri dulu ya, Mas Ivan. Kita tahu batasan kemampuan kita, kita tahu bagaimana memprioritaskan mana yang penting, mana yang tidak. Kita tahu bagaimana minta tolong. Kita tahu bagaimana cara membangun support system kita, keluarga, teman gitu ya. Karena ketika kita berada dalam masa-masa sulit, kita akan membutuhkan mereka. Gitu ya. Terus self care ini penting banget nih, Mas Ivan. Tapi seringkali dilupakan oleh semua orang. Kalau di tempat saya bekerja ya, itu self care itu diatur dalam bentuk ada 4 well-being factor. Ya, well-being factor itu salah satunya physical well-being, yang kedua emotional well-being, ketiga mental well-being, keempat purpose. Nah, 4 ini harus ada kalau menurut saya ya, dan saya setuju dengan framework itu. Sehingga dari diri sendiri sudah ada perisainya, sehingga kita punya daya tahan. Ya, nah baru nanti kita minta lingkungan untuk support. Contoh manajer. Ya, manajer pasti dibekali bagaimana caranya membuat tim tidak burn out, ya, atau membantu menyelesaikan stres atau mengurangi sumber-sumber stres gitu ya. Nah di tempat saya bekerja ada yang namanya EAP, Employee Assistance Program. Di mana di situ tuh disediakan sejumlah profesional ya, kebanyakan psikolog, ada juga nutritionist, ada juga trainer ya untuk physical well-being. Jadi yang mau minta tolong dari profesional ini, mereka ada platformnya, jadi ada apps-nya. Mereka tinggal daftar, kemudian mereka ikutin programnya tanpa HRD tahu. Anonymous ya. Bahkan kita juga nggak tahu masalahnya apa. Terus mereka sedang melakukan program sudah berapa lama atau program apa, itu kita nggak tahu. Jadi memang benar-benar confidential. Nah itu sangat membantu. Jadi ada 3 hal tuh kalau disimpulkan, dari diri sendiri, dari lingkungan yaitu khususnya manajer atau atasan, yang terakhir dari support system seperti EAP. Gitu ya. Tentu yang seperti rekan kerja juga penting ya, karena yang sering tiap hari interaksi itu ya. Betul, apalagi kalau susah diajak kolaborasi, itu pasti jadi sumber stres juga ya. Betul. Namun kalau dari survei, kebanyakan yang menyebabkan seseorang itu tidak betah bekerja di satu perusahaan kan adalah manajer. Jadi sebelum menuduh rekan kerjanya gitu ya, manajernya lah cek dulu atasannya, harus introspeksi. Ya, artinya memang kita sendiri juga harus sering-sering bercermin kayaknya ya, untuk ngelihat apakah kita baik-baik saja gitu ya. Lalu kita lihat lingkungan kita juga, kita juga jaga kondusivitasnya itu. Biar menekan stres kita sendiri ya. Baik, luar biasa sekali. Ini tak terasa waktunya sudah berakhir. Dan terima kasih sekali lagi Ibu Dana atas ngobrol-ngobrol serunya di hari ini. Dan semoga menjadi manfaat buat kita semua. Saya Silvanus Hardianto, sampai jumpa lagi di podcast Indonesia Produktif yang akan datang. Tetap semangat dan tetap produktif.